Selamat pagi saudara-saudara, salam berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi dalam rangka masa Raya Advent. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita juga akan kembali mendoakan saudara-saudara kita, baik mereka yang sakit maupun mereka yang sudah sedang dalam pemulihan. Nah saudara-saudara, karena itu baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, kami boleh kembali lagi datang untuk beribadah. Kami akan mendoakan saudara-saudara kami bagi yang sakit sedang dalam pemulihan dan dalam pergumulan lainnya. Namun sebelumnya kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, dan biarlah kiranya kami diberikan kemampuan untuk selalu dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, di pagi hari ini saya mau menyapa kita melalui firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan menyatakan demikian. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Nah, saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan ketika Yesus kembali hadir dan memberitakan Injil kepada orang banyak di pantai Danau Galilea. Pada waktu itu, saudara-saudara, setelah Yesus memberitakan Injil, rupanya ia bertemu dan kemudian mengajak seorang yang bernama Lewi, anak Alfeus. Untuk apa? Untuk mengikuti dia. Nah, saudara, nampaknya Lewi ini adalah seorang pemungut cukai. Karena pertama, Yesus melihatnya sedang duduk di rumah cukai. Ya, nanti kita akan lihat ya, kenapa dia dikatakan pemungut cukai. Apakah dia duduk di rumah cukai lalu kemudian dia pasti seorang pemungut cukai? Penjelasannya akan kita lihat berikut. Ya. Nah, yang kedua, ketika Yesus makan di rumahnya, hadir juga pemungut cukai yang lain di sana. Itu dikatakan dalam ayat 15. Nah, saudara-saudara, yang menarik dalam cerita ini bahwa ada 3 kali disebutkan kalimat atau kata yang sama terhadap pemungut cukai ini, yaitu pemungut cukai dan orang berdosa, di dalam ayat 15 dan juga ayat 16 ayat D. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa pemungut cukai itu selalu disandingkan dengan orang berdosa? Mengapa Yesus menghampiri pemungut cukai dan orang berdosa itu? Tidakkah ada orang yang lebih baik
yang lebih pantas, lebih layak, tidak berdosa untuk diajak mengikutinya. Nah, saudara-saudara, nampaknya kita perlu terlebih dahulu memahami tentang pekerjaan atau profesi pemungut cukai ini. Saudara, pemungut cukai, pemungut bea, atau sekarang populernya pajak, ya, cukai atau pajak, yang dalam bahasa Yunani-nya itu telones, ya, adalah orang yang diserahi tugas oleh pemerintah. Siapa pemerintah? Misalnya bisa saja kaisar, raja, atau juga wali negeri. Jadi mereka lah yang menyerahi tugas, ya, untuk mengumpulkan bea atau mengumpulkan pajak dari rakyat. Tapi biasanya ibu bapak dan saudara-saudara, kaisar atau raja atau wali negeri itu tidak berhubungan langsung dengan para telones atau pemungut pajak ini, ya. Tapi biasanya mereka berhubungan dengan kontraktor-kontraktor swasta, ya. Dan kontraktor-kontraktor swasta itulah yang mempekerjakan petugas pemungut cukai atau telones itu, ya. Dan yang mereka pekerjakan, para kontraktor pekerjakan itu biasanya orang-orang lokal, bukan orang Yunani misalnya, atau bukan orang-orang asing yang lainnya. Biasanya orang lokal, ya. Kenapa? Karena orang lokal itu kan lebih mengenal rakyat atau mengenal sesamanya sebagai rakyat. Jadi dia mengenal siapa-siapa si wajib pajak, ya, siapa yang dapat ditarik pajak. Nah, cara yang dilakukan itu dengan memakai para pemungut cukai dari orang lokal ini tentu untuk menghindari penipuan, ya. Memang cara seperti itu kalau kita lihat cukup berhasil bagi pemerintah, ya. Tetapi cara pemerintah itu ternyata membawa penderitaan bagi rakyat. Apalagi ternyata di lapangan para pemungut cukai atau pemungut pajak ini sering menetapkan dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang besaran cukai atau pajak yang mereka kenakan, ya. Lalu bisa jadi ibu bapak dan saudara-saudara bahwa pemungut cukai juga melakukan pemaksaan dan melakukan kekerasan, ya. Kenapa? Karena mereka kan merasa mendapatkan perlindungan karena mereka melakukan pekerjaan, ya, yang ditugaskan oleh penguasa, ya. Jadi mereka merasa mendapat perlindungan hukum dari para penguasa. Makanya pemungut cukai itu banyak orang yang tidak suka dengan mereka, karena selain mereka sering mengambil keuntungan atau dengan memutuskan, dengan memberikan besaran yang mereka tentukan sendiri, tapi juga karena mereka bisa saja karena melakukan kekerasan, ya, pemaksaan terhadap orang-orang yang dipungut, ya. Nah, bagi kalangan Yahudi, ibu bapak dan saudara, terlebih bagi Yahudi fanatik seperti kaum Farisi, mereka menilai bahwa pekerjaan pemungut cukai itu tidak saja sekedar bisa menimbulkan kemarahan, ya. Namun juga mereka menilai orang-orang lokal atau siapapun yang telah menjadi pemungut cukai, mereka itu selalu berhubungan dengan orang-orang kafir, ya, sehingga pemungut cukai itu dianggap mereka sebagai orang-orang najis, ya. Dan lagi pula membenci mereka karena mereka juga seringkali tetap bekerja memungut cukai pada hari Sabat, dan ini sangat bertentangan dengan orang-orang Yahudi khususnya, apalagi dengan orang-orang kaum Farisi yang fanatik itu. Maka saudara-saudara, tidak heran para pemungut cukai sering disebut juga sebagai orang berdosa. Nah, makanya tadi disebutkan pemungut cukai dan orang berdosa, ya. Itu sandingan kata yang tidak dilepaskan, ya, profesi yang tidak dilepaskan,
istilah yang tidak dilepaskan pada profesi pemungut cukai. Ya. Nah, dan itu sudah menjadi pandangan umum, pandangan rakyat bahwa memang pemungut cukai adalah orang berdosa. Nah, karena itu para pemungut cukai ya cenderung dijauhi, cenderung mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Jadi kita lihat saudara-saudara, ada sikap antipati terhadap para pemungut cukai ini. Namun yang menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa sementara orang cenderung bersikap antipati, selalu berpikir negatif terhadap pemungut cukai, Yesus justru bertindak dan memiliki pemahaman yang berbeda, ya. Atau kalau boleh saya katakan justru bertolak belakang dengan sikap dan pandangan umum pada waktu itu. Ya, kenapa? Ya, Yesus malah datang, ya. Yesus malah makan bersama para pemungut cukai yang berdosa itu. Ya. Yesus datang di situ bukan untuk memberikan dukungan atau mendukung pekerjaan mereka, tidak. Ya. Atas tindakan Yesus itu rupanya menimbulkan respon negatif dari ahli Taurat dan kaum Farisi. Tapi Yesus tahu akan respon negatif mereka itu. Yesus mendengar percakapan mereka dengan murid-muridnya. Sehingga kemudian Yesus mengatakan di dalam ayat 17 dalam bacaan kita tadi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, saudara-saudara, di sini Yesus memahami bahwa pemungut cukai memang orang berdosa, tetapi bukan justru mereka itu dijauhi. Mereka juga tidak mau menjadi orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang berdosa, termasuk pemungut cukai tidak mau menjadi orang berdosa. Mereka juga diperhadapkan dengan pilihan yang sukar, karena setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Karena itu mereka juga sesungguhnya membutuhkan tabib, ya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan mereka. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, itulah sebabnya kalau Yesus datang kepada mereka, tadi sudah dikatakan bukan berarti Yesus mendukung pekerjaan mereka, tapi Yesus datang untuk menjadi tabib bagi mereka. Saudara-saudara, pekerjaan pemungut cukai adalah salah satu dari sekian banyak pekerjaan-pekerjaan lain lagi yang seringkali dianggap oleh kelompok Yahudi fanatik sebagai pekerjaan-pekerjaan berdosa seperti pelacuran, ya, dan perjudian dan sebagainya. Termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang seringkali dianggap itu berdosa. Nah, namun Tuhan Yesus, saudara-saudara, tidak pernah mengatakan, ya, kalau kita baca, Yesus tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa pemungut cukai itu benar atau salah. Ya, tidak. Yesus tidak pernah mengatakan mereka berdosa atau tidak berdosa, tidak pernah mengatakan secara langsung. Tetapi seperti ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 10, maka Rasul Paulus di sana mengatakan begini, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Maka dengan jelas dikatakan bahwa semua orang adalah orang berdosa. Itu berarti termasuk juga saudara dan juga saya. Kita semua juga adalah orang berdosa. Jadi tidak ada orang yang benar. Semua kita adalah orang berdosa. Ya. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, ada cerita yang menarik dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pemungut cukai dan orang Farisi yang datang berdoa kepada Tuhan. Ya, dalam doa yang disampaikan oleh pemungut cukai, ya, dia katakan bahwa dia bukan pemberontak, dia bukan maling, dia bukan ini, bukan itu, tidak seperti si pemungut cukai, katanya. Ya, seakan-akan dia mau katakan bahwa dia adalah orang benar. Lalu pada saat itu si pemungut cukai pun juga berdoa, tapi dikatakan bahwa dia pergi menjauh.
Ya, seakan-akan mengatakan dia malu tentang keberadaan dirinya yang berdosa. Makanya kemudian dia dalam doa itu memujukai, ya, memohon pengampunan dari Tuhan sebagai orang berdosa. Yang menarik dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, apa yang Yesus katakan terhadap dua orang ini? Ya, Yesus katakan ketika mereka pulang, Yesus katakan bahwa orang itu dibenarkan. Siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah si pemungut cukai. Ya. Lalu Yesus mengingatkan, ya, bahwa ada orang yang meninggikan diri, bahwa mereka akan direndahkan. Orang yang merendahkan diri, mereka akan ditinggikan. Ya, kira-kira seperti itu yang mau dikatakan di dalam perumpamaan dalam Injil Lukas itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tujuan Tuhan Yesus ketika ia menghampiri dan mengajak para pemungut cukai yang disebut sebagai orang berdosa untuk ikut dia itu, karena Yesus punya tujuan supaya orang itu bertobat, ya, supaya orang itu berbalik dan mengikuti Yesus. Jadi siapa yang berdosa? Bukan hanya pemungut cukai, semua kita, saudara dan saya, orang berdosa yang perlu datang kepada Tuhan. Tuhan mau datang untuk kita semua. Tuhan mengajak kita mengikuti Dia. Dan karena itu tentu saja Tuhan mau kita membaharui diri kita. Nah, saudara-saudara, di tengah krisis ekonomi dan juga pandemi COVID-19 yang masih kita alami, saya melihatnya bisa saja ini sebagai cara dari Allah, ya, untuk menegur kita manusia atau orang yang berdosa ini, supaya semua orang yang berdosa itu bertobat, supaya mereka harus kembali memulai kehidupan yang baru, yaitu memulai sebuah kehidupan yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Jadi jangan sampai sudah dihukum baru mau bertobat, ya. Teguran harus jadi kesempatan bagi manusia di dunia ini untuk berubah menjadi baik. Ya, lewat peristiwa pandemi COVID-19 maupun juga krisis ekonomi, ya, supaya kita sadar, supaya bangsa ini maupun juga supaya kita rakyat ini maupun juga siapa saja, supaya kita bertobat, supaya kita berbalik dan betul-betul hidup takut akan Tuhan. Nah, apalagi kita sebagai orang Kristen, ya, kita diingatkan supaya jangan khawatir untuk mau berubah. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Pengasih. Selalu ada pengampunan bagi orang berdosa yang benar-benar mau berbalik kepadanya. Ya. Di masa-masa Advent ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara, masa penantian akan kedatangan Tuhan, mau mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mempersiapkan diri, Ibu Bapak dan saudara-saudara, itu berarti memperbaiki diri, supaya ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita umatnya yang berdosa ini sudah siap. Jadi sedia payung sebelum hujan. Sekarang memang musim hujan. Kalau saudara-saudara mau keluar, ya siap payung. Jangan saudara-saudara keluar hujan baru saudara-saudara mau sedia payung. Nah, saudara-saudara, karena itu ya mempersiapkan diri, kita sediakan hidup kita untuk menjadi hidup yang benar, supaya ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita sudah siap. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memperkenankan kepada kami untuk kembali dapat bersekutu, boleh datang lagi kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bahkan menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami, baik mereka yang sakit kembali di rumah atau di rumah sakit. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami, untuk Bapak Iskandar Daud, untuk Bapak Ridwan Napitupulu, untuk Ibu Maharani, untuk Ibu Lince, untuk Bapak Joshua Menuputi, untuk Oma Vin Saitapi, untuk Oma Stans Kaseger, untuk orang tua kasih kami dari Ibu Marihuka,
untuk Bapak Hengki Tuan Apota, untuk Bapak Norman, dan mungkin masih ada lagi yang dalam keadaan sakit atau sedang dalam pemulihan. Tuhan berkati upaya mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Biarlah kesehatan yang sempurna boleh menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami berdoa, biarlah kiranya keluarga yang tetap mendampingi diberikan juga kesehatan. Hari ini kami juga berdoa untuk keluarga Watimena Saitapi. Tuhan juga anugerahkan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, dan tetaplah berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan inilah doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, karena semua ini kami bawa kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.